yang nelpon kita lagi ya, Mbak. Langsung aja, Inul Daratista. Mami, Ini kamu sadar tak hari ini kamu hari ini bisa mau ke butik Haji Igun? Alhamdulillah, ini sadar 100%. Iya Allah. Tapi bener Pak, aku tuh bisa dibilang ya mungkin Mbak Ino tuh bener-bener customer aku tuh udah puluhan tahun. Iya. Hampir nggak pernah datang ke butik. Iya kan, selalu karena kebetulan butik kita juga dekat ya Mbak ya. Iya kan, jadi selalu kita yang ke rumah Mbak Ino. Bahkan kalau Mbak Ino tuh paling seru punya klien yang Mbak Ino, kenapa? Karena dia tahu maunya apa, semuanya by WA. Emang kalau pesan-pesan baju sama desainer lain semuanya by WA? Enggak. Gimana? Karena aku udah tahu yang namanya Pak Haji Gun itu, ya kalau udah di calling-calling sama aku, aduh. Berarti perlu banget. Bingung gitu, karena udah pesta nggak punya baju. Sebenarnya baju kan banyak. Cuman nggak bisa ada something gitu. Kemarin juga ada acara wedding show gitu yang beberapa hari terakhir, minggu terakhir, bulan terakhir itu. Herannya pakai hitam gitu. Kebetulan aku punya stok, punya Pak Haji tuh satu. Pak Haji nggak punya baju, gimana? Bikinin dong gitu. Udah enak. Ukuran masih sama, badan masih sama, semua sama. Oke, selesai gitu. Besok fitting. Sekali fitting udah langsung selesai. Itu yang bikin aku jadi udah nggak pernah kemana-mana lagi. Baju fenomena ngamen biasanya kalau wedding itu warnanya gold, pink. silver. Sekarang lagi warna hitam terus nih. Banyak yang minta warna hitam gitu. Berarti kita perlu baju lagi dong? Iyalah. Gua Makanya ini suka sama datang yang ke satu sini. ini. Iya kan, Mbak. Tapi aku tuh lagi sama kamu tuh lagi selalu perhatiin sosial media kamu. Kamu kenapa lagi sering masuk keluar rumah sakit sih, Mbak? Jadi sebenarnya aku tuh kan kepengen pengen kurus gitu. Sempet aku tanya Mimi Kade, Mi, kalau badan kurus itu seperti apa sih? Emang harus busuk gitu. Aku yoga udah 20 tahun. Udah sampai melintir-melintir ya. Kok nggak bisa? Apa aku harus sedot lemak gitu? Terus ada deh gitu, aku kasih tau lah ntar gitu. Terus tiba-tiba ada King Nasar badannya kurus banget, terus ada yang lain gitu. Terus aku bilang sama Mas Adam, aku sedot lemak boleh nggak gitu. Mau buat siapa? Badan kan ukurannya Ivan Gunawan udah tahu kan, kamu itu nggak gede badannya gitu. Tapi karena gatel, tiba-tiba aku diem-diem telepon suster yang jual yang namanya produk itu, yang disuntik itu, gitu. Gak kuat perutnya. Ternyata kan disuruh cek dulu kan, semuanya bagus hasilnya. Oh berarti aku sehat banget nih gitu. Ya wes lah akhirnya aku coba lah coba disuntik lah berapa titik mungkin berapa cc gitu. Mas Adamnya nggak tahu, semua orang nggak tahu. Tiba-tiba susternya ya wes lah nggak aman, ini hasilnya aman, aku sehat gitu. Berarti nggak apa-apa kan? Itu tiroid apa segala macam itu nggak ada. Ya udah, aku akhirnya suntik lah itu diam-diam. Nggak taunya sore itu udah mulai gemeteran gitu. Tapi aku nggak ngomong sama Adam. Tiba-tiba malamnya itu udah kejang. Akhirnya masuk rumah sakit itu opname 4 hari. Gara-gara mau kurus. Gara-gara itu orang penasaran pengen kurus turun berat badan gitu. Tapi kalau Mbak Inul tuh ngerasa badannya yoyo, gampang kecil, gampang gede, gampang kecil. Iya. Aku tuh kalau nggak olahraga, apalagi kalau show off air gitu ya, sampai sebulan jadwal full gitu kan, apalagi tidur begadang gitu kan, itu nggak bikin badan kita nggak bisa turun gitu. Jadi ya gampang naiknya gitu. Ngerasa nggak dulu waktu Mbak Inul datang ke dunia entertainment gitu, pas lagi kurus-kurusnya badan dulu itu beratnya berapa Mbak Inul? Beratnya 52, 54. Itu kecil. Emang kalau orang kecil tuh emang mesti nggak punya duit dulu ya Mbak ya baru baru bisa kecil ya Mbak. Hah? Dulu kan lagi ngerintis tuh kayak pinggang isok kecil gitu. Tapi kan lo emang dari dulu kan emang pinggul lo kan emang ini gede, paha kan emang ada. Emang kan tadinya mau minta disedot lemak gitu biar kelihatan gimana kayak ABG gitu. Ternyata kan sama Mas Adam nggak boleh gitu.
Lah tapi kalau misalnya pakai olahraga kayak gitu-gitu tuh emang Mbak Inul juga kan ke gym segala macam juga jalan terus kan? Jalan, jadi memang badan kalau perut juga udah six pack, udah latihannya tuh perut terus gitu. Cuma kadang-kadang lengan kok agak gede. Ya manusia nggak ada yang sempurna, selalu kurang aja gitu. Jadi mungkin aku kurang bersyukurnya kali ya. Lo apa itu? Nih ada foto yang kalian dulu masih kurus. keduanya. Ya Allah, balikin, balikin. Kalau Mbak Inul ini kita tahun berapa ya Mbak Inul? Nih Mbak Inul beratnya berapa di sini? Ini yang 50 Itu 52. Kakak berapa? Nggak tahu, lupa aku. Itu kayaknya nggak sampai 60 deh. Gua tuh kayak Cristiano Ronaldo ya. Iya bener. Ganteng tahu. Kayak Cristiano Ronaldo ya. Iya, Gue bener. tuh bingung deh dulu tuh gue jadi Cristiano Aku Ronaldo tahu ini pernah, di mana jadi fotonya. Inul pernah. Mana? Di mana Mbak Inul? Salah satu Oh ini stasiun rumah televisi. Mami, enggak ini di rumah Mami Like, Oh iya. Pondok Indah. Oh. Saya aku ingat lukisan-lukisan ininya nih. Oh iya iya. Tapi Kak, Palu ini tirus ya Inul ya. Padahal Kakak belum lebih- diapa-apain Nah, tuh ya. Itu 52. Kakak lebih lama jadi Cristiano Ronaldo apa jadi Krisdayanti? Krisdayanti lebih lama. Ya Allah, tapi emang sebenarnya kalau menurut aku ya, kita itu sekarang itu yang paling susah penurunan berat badan tuh karena metabolisme badan kita, Mbak. Mungkin karena Kita faktor U juga ya. udah U juga, udah nggak muda juga, ya kan. Tapi Itu kayaknya saya itu menolak untuk tua justru gitu. Oh. nggak terima ya Mbak Inul ya. Iya, Ya kan? soalnya kadang-kadang aku itu ngelihat ya, masa lalu aku itu kalau di atas panggung tuh buat. Sedangkan itu sekarang itu nyanyinya terlalu cantik di ballroom gitu kan. Off air-nya itu yang aku juga sebenarnya pilih-pilih. Kalau sekarang di luar pulau yang jauh banget itu kayak, Udah enggak. aduh capek banget ya perjalanannya ya. Walaupun dibayar mahal pun juga Melelahkan kadang-kadang ya. ya kasih yang muda-muda aja gitu. Ah. Milih yang deket-deket. Ada juga off air yang harus jingkrak-jingkrak gitu. Tapi yo pilih-pilih waktu kadang-kadang gitu. Kalau sekarang kok kerja gini, ya ampun kerja kok sekarang enak banget ya sampai keringetan toto selesai gitu ya. Iya, nyanyi 8 lagu pakai gaunnya Pak Haji sok cantik gitu. Tapi kangen nggak Mami Inul nyanyi di ballroom pengen ngebor? Sekarang justru nggak mau. Oh. Makin tua malu sekarang lo ya Nul? Iya. Ya kan? Dulu Jangan bukan rahasia. Hah? Dulu suruh berhenti ngebor, lu ngebor terus, ya kan? Apalagi kan yang datang itu kan orang borju-borju, Iya, orang ada ya, Mbak. orang ada, orang have semua kan. Orang Jadi have. kalau mau nyanyi paling ya lagunya paling ya kopi dangdut, tapi kan itu pakai orkestra gitu Iya, kan. iya. Jadi Megah, kita ya. mau disuruh joget yang kayak gimana itu orang lihatnya jadi aneh gitu loh. Jadi Apalagi kayak salah tempat ya. Iya, Tapi memang manusia gitu ya. Dulu waktu Mbak bener-bener awal karir, inget nggak Mbak dalam 1 bulan tuh bisa berapa kali? full. Ada yang 1 hari ketika saya nyanyi di Kalimantan pagi sama Gus Dur, terus dinaikin pesawat dari Jakarta langsung ke Bali malamnya. Masya Allah. Ada yang sehari sampai 3 kali dari Itu berarti itu semua daerah bolong-bolong tuh Mbak lebor. Hah? Ya pokoknya kalau Inul habis nyanyi, oh ada minyak bumi nih gitu. Inul habis gitu. Tapi sebenarnya memang Mbak Inul lebih suka mana? Kerja zaman dulu apa sekarang? ya sebenarnya sih ya kalau passionnya aku tuh suka nyanyi yang di atas panggung yang heboh gitu karena itu Rakyat banget. karena itu juga membakar kalori. Aku juga hobi olahraga jadi kayak olahraga aja gitu. Emang Tapi senangnya kayak gitu. Enggak, ya gimana ya karena waktu sudah semakin berlalu terus tiba-tiba jobnya itu sekarang berganti ke ballroom mewah gitu. Jadi jadi ya mau nggak mau ya harus ngikutin Pasarnya udah bergeser. pasar gitu. Iya. Tapi Yang- Mbak Inul suka ngerasa nggak sih kalau fenomena dari seorang Inul itu nggak pernah pudar gitu Mbak? Alhamdulillah. Ya. Berkat doa Pak Haji juga supportnya bajunya yang selalu mewah-mewah itu jadi kelihatan aku tuh sekarang itu glamour, mahal kayak gitu-gitu. Karena memang ternyata benar. Ya gimana nggak mahal satu baju 40 juta, 50 juta. Pakai yang 20 juta mana mau Inul Daratista. Iya. Tapi kalau penasaran nih kita ada fittingnya nih. Kak. Mana? Nih dia kita puterin. Itu siapa? Jalan ini di mana ya? Ya Allah. Mbak, tapi emang dulu tuh, tapi ada ya dulu itu walaupun aku turun ke jalan kayak menyuarakan gitu bahwa Inul, kehadiran Inul itu bukannya kayak
bakteri di tengah-tengah kita pada waktu itu Iya. kan kayak gitu ya Mbak ya. Sekarang Dan- malah lebih parah kan? Iya sekarang malah maksudnya ya sekarang kalau Gilani ya bener-bener Gilani ya Mbak Gilani, gitu iya. kan. Kadang kalau Mbak Inul flashback ke zaman dulu gitu di saat lo hadir sebagai artis fenomenal gitu ya. Itu zaman itu tuh terkonsep apa ya wes begitu apa adanya? Enggak. Karena sebelum aku datang ke Jakarta itu kan aku udah ngetop duluan di Jawa Timur. Ya. Udah nyanyiku juga udah ke luar negeri loh. Udah ke Hong Kong. Udah ke Hong Kong, aku ke Jepang tuh bolak-balik sampai keliling Jepang ke Tokyo, Kobe, pokoknya semua Jepang itu tak kelilingin. Ya. Diundang sama salah KBRI. satu promotor, bener-bener tiketnya dijual sama diundang sama kedutaan. Kedutaan itu bahkan bisa setahun 2 kali, 3 kali. Wow. Nul ada acara hiburan TKW gitu, TKI gitu, kamu datang, terbanglah. Pernah aku barengan sama Om Katon Bagaskara juga waktu itu. Itu menghibur TKI yang ada di Jepang juga, tapi keliling kemana gitu. Terus aku pernah ke Jerman, aku pernah ke Belanda. Ya. Padahal waktu itu tuh belum ada sosial media ya Belum Nggak ada. Instagram, nggak ada apa-apa. Nggak ada foto juga enggak, kan aku handphone aja juga aku nggak punya. Bener-bener mulut ke mulut Pam. Iya, orang jadi pada tahu si Mbak Inulnya sendiri. Kalau lu setuju nggak kalau misalnya Mbak Inul tuh dibilang Shakiranya Indonesia? Nah, ini juga ada kita dari ininya nih, Kak. Tuh. Itu lo pamer perut Nul. Hah? Mana komentarnya? Tuh. Buat adik-adik yang nggak tahu, ini setara Shakira ya. Cie. Ya elah. Mbak Inul tahu nggak Shakira itu mantunya Mbok Darmi. Shakira. Mbak, tapi kalau dapat komentar-komentar dari netizen gitu, seneng nggak Mbak Inul baca-baca? Aku seneng tak baca, terus kadang sampai malam juga. Terus aku tuh memang ya, aku tuh kalau nyanyi ya, itu tuh kebayang hari ini tuh lihat penontonnya kayak gitu. Jadi imajinasiku tuh udah tak masukin dulu. Pengen kayak Jennifer Lopez. Jadi penampilanku tuh seolah-olah gue Jennifer Lopez ngono. Oh. Ya, iya, Jadi lu udah punya hayal-hayal ya? Udah halusinasiku tuh banyak. Iya. Terus nanti aku nyanyi lagu rocker ini penampilanku tuh udah Shakira sama Beyonce udah jadiin satu, goyangnya udah pokoknya di atas panggung tuh harus kayak gitu. Oh. Jadi kayak udah orang kerasukan di atas panggung tuh, jadi nyanyinya dari itu nggak terkonsep. Nggak ada konsepnya dari zaman dulu. Orang aku dulu tuh pernah dikabyuk sama Tapi itu apa Mbak? Diteplok. dipukul sama istrinya pemain. Gara-gara aku itu terlalu atraksi Lincah. gitu. Kan lincah di atas panggung, suka kesana kesini terus Kayak ada pemain gitar. pemain gitar gue mainin, terus pemain drum gue naik digini-giniin gitu ya. Nggak tahu-tahu gue turun di jambak, ditapuk-tapuk gitu. Nggak tahu ada angin ada apa, tiba-tiba aku dijambak-jambak terus tabuk-tabuk. Kamu gatel ya, kamu itu ini sama laki orang gatel ya, laki orang dipepet-pepet gitu. Terus reaksi Inul gimana? Oh ya, perasaan sih ya enggak, ya cuma nangis aja gitu. Habis dipukulin ya nangis. Tapi bener nggak kalau misalnya seorang Inul Daratista itu patokan kerja itu sukses atau enggak kalau Mas Adam kasih pujian? Dia tuh kan kasih pujian kan? Iya. Yang kamu suka fotoin ke aku gitu. Aku dibilang cantik sama Mas Adam. Baru kali ini gitu. tapi pakai bajunya situ. Oh iya. Itu gara-gara apa? Tapi Mas Adam selalu kasih perhatian kayak gitu. Ya perhatian cuman cantik gitu. Tapi nah nggak kelambingnya iki lho apik ngono. Apik ayu elegan kayak gitu. Ini bajunya Waji nih, mehong iki. Ada belakangnya mehong. Iya Allah. Jadi total tuh Mbak Inul 30 tahunan ada Mbak ya? 34 tahun. Kan Kurang 2002. Sekarang udah 2026. Kalau teman-temannya Ivan tuh tahu nggak kalau Mbak nyanyi dangdut gitu? Inul Daratista yang sangat top itu teman-temannya tahu nggak? Teman-temannya tahu. Apa taunya ibu lo sosialita ya gitu? Enggak. Hah? Ivan itu justru kayak Cerita. aku nggak mau pokoknya Kelihatan gitu, nggak mau lihat mamanya kayak gitulah. goyang-goyang gitu. Mm-mm. Terus? Tapi ya udah, Ivannya mah sebenarnya cuek aja gitu. Sekarang
lebih kepada dirinya sendiri sih, nggak begitu sama mamanya nggak terlalu dekat. Gitu, jadi ya biasa aja. Lah tapi kan kalau Ivan kan kalau di rumah suka ngundang teman-temannya, Mbak, Undang buat masak, siapin makan, bahkan sampai panggilin punya chef. chef sendiri. Iya, suka lihat kayak gitu rame-rame. Jadi kalau di saat disibukin sama Ivan gitu Mbak seneng? Aku seneng kalau pas lagi aku nggak ada acara gitu, biasanya aku deket sama chefnya juga, jadi aku bantuin masak. Tapi anaknya sekarang udah nggak pernah mau kalau misalkan ditungguin gitu, jadi dia main sama temennya sama chefnya aja. Mama nggak usah gangguin, mama nggak usah ini ya gitu. Udah mama ke atas aja atau mama main aja sendiri sama papa gitu. Sedih tuh kalau gitu. Sedih banget. Sedangkan mau mainnya Mas Adam juga bosen nih Mbak ya. Iya udah 30 tahun. Mau apanya lagi nih mainin? Mbak, ini ada artikel nih Mbak nih. Inul Daratista, ngutang rak balik, banyak yang pinjem balikinnya susah, kadang sampai kayak pengemis minta dibalikinnya, bla 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 bla, ngomel segala macem. Emang Mbak Inul nih terima ada usaha baru Inul simpan pinjam apa gimana? Enggak, jadi ada teman yang pinjem uang buat usaha gitu. Pas minjem baik. Pinjem baik, ditagihnya itu bulat sampai aku dimarahin sama makanya dah sekarang tuh nggak usah minjemin sok banyak duit, sok ngebantu, sok apalah, sok dermawan lah gitu. Nah, dong-dongnya nek ora dibalekno kita sendiri yang pusing. Kalau ngasih pinjem 10 ora apa-apa, nek pinjem miliaran ngeluh dhewe ora bisa tidur katanya gitu. Tapi emang yang dipinjam miliaran Mbak Inul? Iya. Langsung otaknya nih duit. Duit, otak. Lo tahu nggak Inul itu hitungan artis terkaya di Indonesia? Wow, ini kita punya Mana? juga nih. Tuh. Inul Daratista nggak senang tiap tahun masuk hoak daftar artis. Tapi bener aku nggak mau, nggak setuju. Ya. Emang Mbak nggak ngerasa Weh artis salah kaya? hitungan nih, udah bilang aku paling kaya sendiri. Aku pernah loh datang ke kantor pajak. Nggak pernah nggak ada berita gini terus langsung cek saldo. Emang iya gitu. Belum yang baliknya masih di TV ya? Iya. Udah keluar? Ah. Gue seneng deh kalau begini. Tapi gara-gara Mbak Inul posting itu, banyak artis yang akhirnya ikut-ikutan untuk nge-up juga loh Mbak Inul. Sebenarnya bukan aku yang mulai. Iya, tapi karena Mbak Inul ikutan. Mungkin karena itu kan, kalau aku kan followernya banyak dan aku juga sosial medianya juga aktif. Jadi banyak yang nonton mungkin. Tapi memang kemarin-kemarin aku sempat minta tolong sama, mohon maaf nih gitu. Aku sempat ngomong sama A. Raffi, A, bantuin dong A gitu. Tapi kayaknya belum direspon gitu. Ya udah aku diemin aja. Terus aku curhat sama yang lain. Gimana ya gitu. Ya walau bagaimanapun kan sayang kan kerjaan gitu kalau duitnya belum diselesain gitu. In this ekonomi ya Mbak ya. Iya tahu kan kondisi sekarang kan juga walaupun aku usahanya banyak tapi kan semuanya kan juga perlu ya walaupun 10 juta, 20 juta kan juga duit gitu. Iya. Tapi biar balik lagi ya karena Mbak Inul punya sosial media ya. Jadi kalau misalnya ngetik apa jadi responnya juga lebih cepat gitu. Iya, menurut aku gitu. Soalnya kalau apa itu sebelum-sebelumnya komen masalah begitu mungkin responnya cuman gitu sepintas selalu tiba-tiba seorang Inul gitu. Aku tuh gampang sekali kalau dengan hal-hal seperti itu kesulut gitu tuh beritanya itu cepet gitu loh. Oh iya. Tuh, makanya kemarin tuh rame gitu. Tapi orangnya sudah dari pihak stasiun televisinya udah menghubungin, alhamdulillah. Tapi ya dengan segala AIUEO lah gitu. Iya. Ya tapi setidaknya kan maksudnya kita tuh pengennya ya balik lagi kan kita kerjanya udah ya. Iya kan kita kerjanya kan bukannya kerja yang kita diutangin juga gitu kan. Maksudnya kita kerja juga sesuai porsinya, membawa pemasukan juga buat mereka gitu. Jadi setidaknya pengennya jadi kayak lebih diperhatikan gitu kan. Oke, dan ini kita punya ngomongin Ivan nih, Kak. Ini kita ada lagi nih. Mana? Perjodohan Ivan dan Bilqis. Emang beneran Mbak si Ivan mau Bilqis? Enggak, candaan aku diamuk loh sama Oh iya. Emang anaknya suka ngomel-ngomel gitu? Iya. Mama nih gitu? Di rumah.
Aku diledekin sama teman-teman sekolahku mah katanya gitu. Siapa itu Bilkis? Mama bercanda itu, aku bilang gitu. Jadi Tante Ayu itu kan putrinya cantik sekali kayak boneka gitu. Wah, anaknya cantik nih. Gimana kalau besanan aja gitu. Bercanda. Jadi kalau ketemu itu besan, setuju ya, setuju gitu loh aku sama Ayu itu. Anaknya bete. Anaknya bete. Mama itu aku nggak kenal sama Bilkis itu siapa. Ya browsing aja itu di Google tuh ada tuh. Lihat aja foto-fotonya itu kalau di Instagram juga kan anaknya Tante Ayu itu cantik gitu. Aku nggak kenal Mama iki. Oh, malu-maluin aja aku diledekin sama teman-temanku di sekolah apalagi itu. Tapi kalau Ivani mau boleh. Kiu kiu kiu. Tapi memang anak sekarang itu kan beda sama zaman kita ya Mbak. Maksudnya anak sekarang itu kan bener gak sih kayak lebih ketutup, lebih males posting, nggak mau segala sesuatunya di-share. Enggak, kan itu aku punya Instagramnya dia. Sampai hari ini tuh tak suruh ngonten deh. Maksudnya Ivan kan olahraga, Ivan kan sekolah gitu, diisi gitu. Jangan sampai kosong nanti hilang itu Instagramnya. Nggak mau. Deket sama aku sama Mas Adam itu cuman salaman, berangkat sekolah, ntar pulang salaman. Habis itu masuk ke kamar, nggak tahu nge-game, nggak tahu apa gitu. Kayak Jadi introvert gitu. Kalau foto dipaksa dulu baru mau foto. Iya. Makan, dinner, lunch juga kalau pas lagi liburan gitu. Gak usah, jangan foto mah aja, video-video gitu. Nggak mau. Nggak mau ikutan gitu. Nggak mau. Sampai hari ini pun juga kadang-kadang kayak agak jauh gitu loh sama anak itu karena sekarang udah punya dunia sendiri ya. Jadi aku kadang-kadang sedih gitu. Udah bikinnya susah ya Mbak ya. Kalau diinget-inget ya, bikinnya susah. Ya, aku tahu nggak. Aku nunggunya dulu lama. itu ya hamil dia itu dari umur 4 sampai 5 bulan itu tidurku itu duduk karena anaknya sungsang. Dan dia itu napasnya cuman 70 gitu. Pernah itu sebenarnya anak itu belum waktunya lahir, masih 2 minggu. Karena waktu CTG itu cek jantung itu lemah banget. gitu. Terus langsung lampu ruang operasi itu nyala. Loh kenapa gitu. Dokter pada datang, suster nyamperin gitu. Oh ini harus segera dioperasi gitu. Harus diambil sekarang di sesar. Karena anaknya ini jantungnya udah mulai turun, detak jantungnya itu sampai ke 30, udah mau maklep gitu. Takutnya kelelep sama itu ya air ketubannya sendiri itu gitu. dia kecekek karena kelilit tali pusar udah 3. Terus dia sungsang kan, nggak bisa muter gitu karena aku punya miom sama kista. Tapi pas lahiran Ivan semua keluar. Iya, alhamdulillah. Ini kistanya juga ikut keambil. Hilang. Gitu. Karena gede kepalanya, miom tuh gede sama kepalanya bayi. Jadi anakku nggak bisa muter, makanya dia di kandungan 9 bulan itu pun juga nggak bisa muter. Jadi itu salah satu bentuk momen struggle-nya Mbak Inul waktu dari pengen hamilnya juga susah banget. Sakit, terus karena kan kalau tidur telentang tuh sakit gitu. Anaknya kan nendang di punggung gitu. Jadi yang mendol itu yang benjol itu di punggung karena anaknya kan nggak bisa muter ya. Jadi kepalanya di sini, kadang di sini gitu. Tuh sakit banget. Kadang-kadang sampai nggak tidur semalaman gitu. Ya, tapi tidurnya sambil duduk. Jadi duduk sama bantal. Gini Mbak, gini. Iya. Iya tidurnya gini, duduk gini. Soalnya kalau aku tidur telentang anaknya di dalamnya itu udah kelilit tali pusar itu sejak umur 7 bulan. Jadi itu jagain banget supaya benar-benar bisa lahiran beneran gitu. Kalau enggak lagi kesel sama Ivan gitu suka lu ceritain. Iya kayak diungkit-ungkit gitu. Iya namanya ibu ya, kadang kalau lagi kesel kan suka nggak terima ya. Kadang itu, jadi aku ribut sama Mas Adam. Oh ini punya anak mau ngelahirin apa segala macem. Oh kok mbok undat-undat, kok mbok ungkit-ungkit katanya gitu. Lah saking jengkelnya anak kok pengen ketemu aja susah gitu. Padahal satu rumah. Satu rumah, kalau diajak Mas, Mama lagi liburan. Nggak bisa dadakan aku, ada urusan, ada temen gitu. Ya Allah, Mbak kan kalau di rumah tadinya kan bintangnya cuma Inul. Mbak ngerasain toh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kan Mas Adam juga jadi ngetop banget. Iya. Itu awalnya gimana sih Mbak? Kok jadi orang-orang tuh malah suka sama Mas Adam Mbak?
Aku penasaran tuh. Enggak, sebenarnya kan waktu COVID itu kan kita nggak ngapa-ngapain. Ah. Terus kan mau tak ajakin Bikin konten. bikin konten gitu yang lucu-lucu gitu loh. Itu Ya. tuh maksa banget. Itu tuh maksa banget. Nah, pada saat itu aku gimana ya supaya orang lihatnya aku tetap eksis gitu. Ya. Jadi Mas Adam aja deh, kamu yang main, yuk biar menghibur masyarakat. Kita kan sama-sama kena COVID di atas Ya. gitu. Aku ada beberapa orang tuh semuanya di lantai atas. Akhirnya main lah gitu. Dari situ ternyata Mas Adam itu kan taunya itu orangnya diem Cool. gitu kan, cool. Nggak taunya ternyata Lucu banget. bisa dicandain, bisa diomongin, diaturin sama si Inul, bisa kayak gimana gitu. Jadi orang tuh kayaknya, wah ternyata gitu. Tapi Dari situ kesehariannya ternyata ada kerjaan buat dia iya. gitu. Cuman emang kesehariannya Mas Adam itu emang sekul itu apa emang bisa bercanda kayak gitu sih, Mam? Kalau di rumah mah biasa aja, diem aja, nggak digeplok, nggak ngomong. Gitu. Ya, di rumah yang ramai ya karena ada Inulnya. Oh. Iya Mbak. Jadi kalau Mas Adam itu kalau nggak diajakin ngomong ya nggak ngobrol. Tapi kalau Mas Adam kerja, Kerja. uangnya buat Mas Adam apa buat Inul? Buat aku lah. Dia tuh nggak boleh pegang duit. Terus? Ya udah. Dompet di dompetnya cuma isi 1 juta. Itu jatah tuh. Iya. Pokoknya kalau minta duit buat apa dia udah ngerti. Oh. Nah, ini waktu nih bayar listrik, bayar apa itu, bayar kolam apa segala macam gitu tuh habisnya berapa dia udah tahu. Cepetan store sini aku yang bayarin gitu. Bantuin gitu. Tapi kalau dompetnya itu orang dia juga nggak pernah kemana-mana jadi ya wes. Tapi dia tahu gitu misalnya kontrak A sekian. Dia nanya gitu, "Mah, nah nih mana gimana?" Gak wani. Gak berani. Jadi kalau misalnya ada kontrak buat Mas Adam, yang nego tetap Mbak Inul. Yang nego Mas Adam, yang dapetin Mas Adam tapi duitnya aku yang pegang. Allah, enak banget. Itu yang Iya. benar. Tapi suka bete nggak kalau disuruh syuting Mbak Inul? Hah? Suka bete nggak kalau disuruh syuting? Loh, dia itu ya sekarang udah ngerti. Hmm. Yang bantuin dong yang syuting. Ada duitnya enggak gitu. Aku dicariin duit. Kalau nggak ada aku nggak usah lah. Jadi kalau nggak ada bagian buat dia udah deh nggak usah deh gitu. Tapi nggak juga sih. Sekarang itu Mas Adam lebih banyak istirahatnya. Oh iya Mas Adam kan juga habis Kemarin sakit, habis Mbak. sakit itu Iya, gitu. iya, Jadi iya. lebih bukan pilih-pilih kerjaan gitu yang enteng-enteng atau yang misalnya kayak acara talk show atau apa gitu. Kalau dia lagi fit gitu. Dia sekali fit dapat gebruk toto di sepanjang Fatmawati muka dia gitu ya. Dia cucok loh. Bener, Ya kan bener. sekali kerja buat hidup setahun 2 tahun dia mah langsung. Gede lagi bener. Iya. Tapi suka diungit-ungit dia tuh. Masa? Iya. Wah, aku ambil habis kerja kok. Kemarin iya itu kan syutingnya udah tahun kemarin. Ini nanti ada duit gitu. Ya buat aku lah gitu. Iya buat kamu semua tapi sisain buat aku dikit lah. Buat apa gitu. Nggak usah. Mbak, tapi aku nih kamu jangan GR ya. Ini benar kamu jangan GR ya. Kok aku ngeliat kamu tuh kayak kulit kamu kayak sekarang jadi lebih bagus loh, Mbak. Iya, makin kinclong, Mbak. Ini masih pakai itu perawatan yang Titi Puspa yang krim juta-jutaan itu masih? Kadang-kadang. Tapi ini sekarang Enggak. pakai apa sih Mbak sekarang? Aku Ah, kencing bagusnya. iya. Mm. Enggak, maksudnya kan kamu make up gitu ya. Tapi kulitnya tuh enggak kering gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya nih aku tuh rutin. Ya. Sebenarnya kulitku tuh kan sensitif banget. Iya gue Gitu. tahu. Jadi Suka itu merah-merah juga kan suka Mbak. merah-merah, Iya. terus ada flek-flek gitu kan. Ya. Namanya udah umur Ya, gitu. ya. Sekarang tuh menurut aku sih tambah umur itu kita perawatannya juga harus lebih intens, Ya. lebih bagus, lebih maksimal gitu. Jadi aku tuh selalu mencari yang bagus, yang membuat aku krimnya itu jadi lebih aman ke kulit aku gitu. Nah kalau Inul tuh, kalau seorang Inul Daratista tuh kalau lagi nggak kerja nih, lagi nggak syuting. Hari-hari itu juga make up atau cukup perawatan aja? Perawatan aja. Kalau di rumah, Iya. aku tuh bukan orang yang setiap hari 24 jam tidur aja juga pakai make up, enggak. Enggak. Aku tuh kadang kalau ke mall atau ke bandara aku nggak pakai make up.
Cukup dengan cukup dengan sunscreen kayak gitu-gitu. Terus pakai kalau malam cuma pakai krem malam kayak gitu-gitu. Ini jadi produknya dari luar negeri apa lokal? Aku lokal aja. Tapi tetap mahal dong pastinya. Enggak, Enggak yang Enggak. high end gitu Mbak. enggak biasa aja. Kan Mbak Inul artis paling kaya. Oh gitu ya. Aduh. Jadi lu pikir kalau Enggak. kayak Inul itu perawatannya mahal? Iya. Harus Coba lah. coba iseng kita cek ya. Coba kita cek makeup ininya Mbak Inul apa aja isinya coba. Ini aku bawa pouch. Emang selalu aku bawa. Oke. Jadi Mana coba? ini. Bedak-bedakan udah pasti. Ini kan aku pakai apa namanya? Cushion. Cushion. Oke. Terus lipstick itu nggak boleh telat. Lipstick pokoknya tetap. Ah. Lipstiknya memes loh, coba bercanda loh, Oh, say. ya Ini kalau Kan ini yang katanya, loh kan katanya artis mahal. Boleh pamer lah. Benar. Tapi yang Itu kan biru-biru apa, Mbak? Nah ini nih, aku pakai ini nih. Nih. Oh, dia pakai ini, Pam. ini bukan yang sunscreennya Ustazah Oki itu ya? Iya. Ini yang Oh, berarti dia bener pakai, Pam, orang sampai habis begitu. Iya bener sampai tuh. Aku mah sebulan bisa habis 2, kadang 3. Kalau Karena aku kan aktivitas tinggi di luar. Oh. Jadi Mbak Inul juga pakai Oza Skin juga. Iya, aku pakai ini. Lu Alhamdulillah. cocok juga ke, Pam? Iya kemarin kan aku pakai juga. Udah Tapi ngeblend bagus ya? loh ini buat aku karena aku kulitnya sensitif banget. Hmm. Kan udah gitu kan memang aku lagi perawatan biar kenceng terus gitu kan. Ini kandungannya banyak, bagus banget dan ya alhamdulillah. Teksturnya lengket nggak, Mbak? Enggak, Ringan ya teksturnya. ringan Mbak, ya? banget dan ini memang apa namanya? Aku boleh menurut pakai ya aku- Mbak? Ya? Boleh. Cobain ya. Boleh pakai minta. Oh, boleh pakai ya, Mbak. Jangan habis-habis sih. Enggak. Jadi kita aja cobain. Karena kemarin pas aku pakai ini tuh nggak jadi kayak ada white case-nya gitu loh Kak. Dipencet kampung. Oh iya bener. Gue pikir odol kali digituin. Cewek-cewek rusun. Oh, enggak. Cewek-cewek rusun. Enggak. Jadi sebenarnya ada pendampingnya kalau pakai termasuk pakai krem malamnya. Kalau siang pakai ini. Oh. Tapi alhamdulillah sih aku baru pakai ini tuh udah setahunan lah. Lo kalau pakai ini yang rutin bawa mata lo kan gelap tuh, Pak. Udah mulai ya. Heeh. Jadi ini bener Aku banget mah nih. pakai di sini tak banyakin yang di sini karena aku kan ada flek-flek di sini tuh bagus banget dan alhamdulillahnya Ah, ini yang punya kan muslimah iya, insya Allah halal ya, Mbak ya. Dan halal jadi nyari yang seperti Iya, kemarin juga kan Ustazah Oki juga kesini, dia kemarin cerita ini juga dia antusias banget, Mbak. bener. Karena gitu. kan si Oza Skin ini juga. SPM-nya aku memang kita itu warga yang sudah faktor U jadi pakai SPF yang 50 sekarang itu cakep banget dan ini cepet mengcover gitu kalau menurut aku jadi aku pakai ini. Iya. Dan ini Bagus banget kemarin loh. tuh pas ketemu sama Ustazah Oki juga dikasih tahu ada sertifikasinya juga Kak. Iya, jadi ini ya, jadi apa namanya terjamin juga ya. Bener dan aku cek online juga emang beneran udah ada hasil pengujiannya. Wih. Jadi udah nggak perlu. Udah lo worry lagi. cocok tuh pakai itu bagus. Bener sih. Ratain dikit. Iya bener. Yang bawah mata. Habis itu baru Beli ngapa sih, Pam? Kalau kayak gitu udah cocok juga malah minta aja sama Inul. Gedek banget gue. Kebiasaan. Ntar beli. Tuh. Mbak, kalau kamu itu kan selain perawatan muka gitu ya, kamu tuh punya cemilan-cemilan yang bikin kamu itu jadi nggak kena mah, perut nggak sampai kosong. Ada nggak? cemilan. Ini cemilan mumpung alhamdulillah mumpung ada. Wih, kok sama sih? Yosai. Ini Sumpah nih Apa? ya, aku nggak bohong. Ya. Aku tuh demen banget cemilan. Aku tuh sampai dimarahin sama orangku. Aku tuh demen banget cemilan kayak begini. Yakin loh. Aku tuh koleksinya banyak banget cemilan model begini. Nanti tak kirimin ya. Ini best banget nih. Jadi Mbak Inul. ini tuh Mbak Inul, ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel ya. Nah, jadi customer aku mau ingetin lagi nih, kalau kalian bingung mau cari teman sarapan yang satset anti ribet, ini pasti bisa jadi solusinya. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha series ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka, kita cobain Mbak Inul, boleh kalau mau Mbak Inul. Bawa pulang juga ini. Boleh. Bawa pulang. Kita Bismillah. makan. Bismillah. Rasanya tuh ada macam-macamnya, Mbak. Gimana, Pam? Nih, ini tuh kalau aku makan setiap hari tuh makin enak aja rasanya. Si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, Kak.
Ya so pasti dong, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enaknya pakai banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini sensasinya itu ada kelezatan vanila, ada karamel dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Nah, selain rasanya yang enak, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini adalah teman yang cocok banget untuk jadi teman sarapan yang anti ribet. Jadi customer itu bisa langsung di stok di mana aja yang banyak, di mobil, di motor, di tas. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja, Kak. Betul, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Mbak Inul nanti tinggal jawab aja yes or enggak Ntar aku ya. pulang dapat baju nggak? Dapat. Dapat. Dapat nih baju yang sejutaan aja, yang puluhan juta ada di butik, ya. Oke, Mbak Inul. Mbak Inul itu kan setelah melewati beberapa gaya ya. Gaya rambut, gaya make up dan segala macam. Sampai hari ini tuh Mbak Inul make up sendiri apa pakai make up artis? Pakai makeup artis, Mas Jaya. Mas Jaya juga udah puluhan tahun ya? Udah dari pertama sampai hari ini aku kan orangnya nggak pernah ganti-ganti. Ya. Jadi aku tetap pakai Mas Jaya, tapi selalu up to date gitu. Misalnya suka buka buku majalah, fashion, terus make up apa segala macam di sosial media juga banyak. Mas Jaya pengen kayak gini apa gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak ganti-ganti gitu. Setia ya, Say. Oke, ini tolong coba lihat gaya ini. Nah itu kan kayak Shakira tuh. Oh. Rambut ini tahun berapa Mbak Inul? Itu tahun 2003, 2003-an. Gila 2000. Ini masih ngetren Scott mata ya, Mbak? Masih. Alis lu tipis banget ya, Mbak ya? Hah? Iya. Ini kalau misalnya Mbak Inul Zaman dengan dulu, gaya tapi aku udah niru itu di apa namanya? Majalah. Di majalah, apa di TV atau di mana gitu kan aku suka lihat itu alis zaman dulu tuh kan memang begitu. emang niru-niru. kecil-kecil. Oh. Ini Ya alis aku juga kecil kok dulu. kan tadi ada gambarnya. Iya, makasih Ya, Pampan. Ronaldo. Kalau lihat gaya ini, yes atau bye? Kalau sekarang sih bye. Bye. Kenapa, Bay? Iya kan beda sekarang stylenya. Oh, Ini iya. baju-baju gini masih ada nggak Mbak? Aku simpan. Jenny ya? Iya Ya almarhum. Allah, almarhum. Insya Allah. Oke, ini ya, lihat ya. Siap? Tapi wignya aku nyimpen loh. Mbak, ini wignya sampai kaku banget gini ya Mbak, emang zaman dulu sukanya gini? Enggak, kan itu request dari salah satu ini produk. Waktu itu kan ini ada foto sama iklan apa sih, kalender atau apa gitu. Terus maunya pakai wig kayak gitu, aku nurut aja. Mbak ya? Hah? Kayak tebel banget ya Mbak ya? Iya. Hah? Iya. Tuh. Ya Allah. Ini yes sampai Bay, Mbak, kalau kayak gini. Hah? Yes or Bay? Bye. Bay lagi. Bye. Ya Allah ini. Ya Allah. Ya Allah ini kayak Soimah deh. Lihat ya. Nih. Ih, aku umurnya berapa ini? 14 tahun apa 15 tahun itu? 14 tahun, 15 tahun tuh udah kenal Mas Adam belum? Udah, baru kenalan pacaran. Iya. Oh, dari umur 14 pacarannya, Mbak? Tapi Mbak Inul tuh emang Cina loh. Iya Mbak ya? Emang tuh lihat matanya dulu hilang loh Mbak. Sipit lah aku memang nggak punya kelopak mata ini. Tuh, yes or bye? Tipis lah. Nih yes ya Mbak? Yes lah, itu asli tuh. Iya kan? Yang sekarang udah gak asli. Asli Pak Haji. Iya, iya. Pemirsa Iya, asli aku belum ngomong. Iya, sabar. Udah, Bu. Iya, sabar Bibirku juga nggak. Iya, gue yang palsu semua nih. Ya Allah. Nih lihat nih. Nah itu yes lah. Ah ini mah editan Ainul. Enggak lah. Masa ini diliatin dong, sama kan? Tapi Mbak, Wignya aja, Mbak, wignya. tapi kamu tuh pakai rambut blond tuh cocok ya Mbak ya? Iya. Lu juga ngerasa kayak, ih gua Beda. cantik Nggak kalau bisa. Aku pakai blond. rambut hitam Hitam. itu kayak aneh gitu. Kayak kaku, iya kan? Iya, kayak Emang lu tua pakai- gitu. pakai blond tuh cantik loh Mbak. Iya, nanti aku kan ntar lagi mau ada konser gede ya. Jadi aku mau rambutku tak bikin blonde kayak gitu. Kayak Oh, gini-gini full nih. blonde. Tuh kayak gini Iya, nih iya, cakep iya. nih. Highlight, Oh. cakep, I like. Kayak bule gitu. Ya Allah. Iya. Tuh, Nah, ini kan. Mbak. Ini baru kemarin ini wig baru. Emang kalau wig itu beli di mana sih Mbak?
Pesen. Pesannya gimana? Jadi dibentuk ada kepala Mbak Inul gitu. Iya kan diukur kepalanya. Tapi dia tuh nggak bisa terima pesan itu 1 gitu. Pesannya tuh 20. Terus lu mau ngapain? Kan pesannya macam-macam. Jadi aku browsing dulu. Kemarin yang dipakai siapa ya? Misalnya, oh itu yang dipakai si artis ini. Dipakai si ini gitu. Kan aku kalau red carpet, artis-artis bule-bule yang Hollywood itu suka tak liatin gitu. Jadi aku jepretin. Terus aku kasih ke Mas Jaya ini fotonya bagus semua nih, boleh order. Tapi itu lama, kadang 5 bulan gitu. Di mana Jepang? Di Korea. Oh jadi itu rambutnya itu bisa Mbak catok, bisa diapain, bisa di-setting? Itu rambut bener. Gitu, itu kan mahal. Jadi bayarnya ya bayar separuh DP, kalau udah jadi baru. Satu rambutnya kira-kira berapa Mbak? Satu rambut tuh ada yang 3 juta, 4 juta. Lumayan. Ada yang 8 juta. Kalau ini berapa 250.000 ya? Rambut lo berapa? Pego. Oh, pego. Dan ditambah-tambahin. Jadi kalau misalnya nih Inul gitu, rambutnya, bajunya, itu masih cukup satu rumah apa udah ada rumah lain buat nyimpan baju? Ada rumah lain, kan aku ada rumah lagi itu yang di dekat Pondok Indah yang mall itu khusus baju. Itu baju-baju yang lawas-lawas tak taruh di sana semua. Kadang-kadang nih dari teman-teman artis atau peserta gitu, Atau peserta penyanyi-penyanyi daerah. itu udah mau ngerampok gitu. Cuman aku biasanya baju yang lama-lama gitu. Enggak lah kalau bajunya Pak Haji mahal gue enggak kasih. Oke. Kita ada kado. Ada hadiah di bawah kaki kakak. Hah? Indang kre. Iya. Indang kre. Mbak Inul coba buka. Apa ya? Tahu nggak Mbak Inul itu apa? Pensil Inul ini. Nyampe juga Zaman ke Mbak Inul. dulu. Emang ada pensil Inul? Mbak Inul nyampe juga itu pensil Inul. Nyampe. Dulu itu karena aku jogetnya kan suka lemes gitu. Terus semua orang pada ngeluarin produk gitu. Ada yang buku Inul, pensil Inul. Lalu ada ini juga di mana deh Mbak? Ada patung Inul? Di depan rumah Pondok Indah. Sekarang udah dihancurin? Iya. Karena banyak waktu itu kan sebenarnya itu kan idenya Pak RT, yang punya hajat Pak RT. Duitnya Pak RT. Terus? Cuman Pak RT sempet manggil aku waktu itu, Nul. Kalau yang lain-lain patungnya beda-beda ya. Gitu. Aku mau patung yang depan rumahmu itu pengennya yang ada gambarnya kamu lagi ngebor gitu. Aku mah ya senang-senang aja ya. Nggak taunya pas patungnya dipasang, aku di demo. Ya dikira kayak aku itu terlalu nyembah diriku sendiri gitu loh. Kayak dikira mengagung-agungkan seorang Inul yang fenomena gitu. Jadi padahal biasa aja Mbak Inulnya justru. Padahal aku biasa aja gitu. Yang bikin juga bukan Mbak Inul kan? Enggak, ya itu mah Ide sebenarnya Pak RT. idenya Pak RT gitu. Karena kan kebetulan rumahnya aku kan masih baru di situ. Jadi sekalian aja buat menarik orang lewat gitu. Jadi biar terkenal lah Pondok Indah gitu. Tapi Mbak itu kan rumah lo kan pinggir jalan gitu. Ada nggak orang yang sengaja parkir mau ketemu dong gitu? Setiap hari. Oh ada aja Mbak? Masih sampai hari ini. Ngebel gitu? Kadang-kadang juga nggak aturan gitu. Malam-malam atau pagi-pagi tok gitu. Ada yang sampai tidur-tidur duduk-duduk di bawah kan nungguin gitu. Itu kan sangat mengganggu sebenarnya. Ya. Karena kan ini kan kalangan privacy gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada janji memang nggak bisa gitu. Pak RT-nya juga udah bilang sama. Pak RT-nya udah ganti dari yang bikin patung sampai sekarang masih dia? Udah 3 kali ganti. Oh, udah ganti. Udah ganti 3 kali Shay, ya kan? Iya. Oke, ini coba nih ada foto lagi. Sini Mbak, biar nggak berat Mbak. Sini. Nah ini foto apa? Oke. Di awal karir Inul bahkan hanya mendapatkan bayaran sebesar 25.000 untuk sekali tampil. Kalau zaman dulu tuh 25.000 uang kita tuh berapa? Enggak. 2.500 rupiah. Hah? Iya. Lu udah bisa goyang tuh begitu? Enggak, waktu itu sih masih belum ini, cuman ngeband aja, tapi udah dibayar 3.000 rupiah. Oh. Gitu. Enggak, kalau zaman dulu waktu Mbak di kampung itu honor Mbak setara kalau uang di sini tuh berapa? Sekarang? Ya kalau juta gitu? Enggak lah. Ya 25.000 lah. 500.000 lah.
sekarang nih kalau dirupiahin gitu? Oh iya udah gede ya, kan dulu kan 25.000, ya kan. Udah terkenal juga kan. Tapi aku nyanyi di kafe itu 1 jam itu honorku 23.000 loh. 23.000 tuh berarti uang kita sekarang berapa? Iya, kalau sekarang ya berapa ya nggak tahu ya. Tapi itu kecil. 23.000 aku pulang buat beli bensin 5.000 rupiah. Sisa 20, sisa Enggak, 18.000. aku kadang sisa 7.000, kadang 10.000. Tapi kalau pengalaman kayak gitu tuh yang bikin seneng ya jam terbang itu ya Mbak ya? Iya, karena kalau aku tuh bukan sekedar nyanyi loh Pak Haji. Dulu Ya. itu aku nyanyi itu sebenarnya sampai sekolah karena aku sekolahnya kan nggak sekolah tinggi. Jadi aku tuh sekolah itu menyanyi itu sambil kayak sekolah belajar gitu. Jadi belajar menghadapi gimana aku nyanyi kalau di kafe, di tempat aku pernah nyanyi di tempat lokalisasi juga. Gimana ngadepin orang-orang, terus pernah nyanyi di orang hajatan itu kayak apa ngadepinnya. Jadi kayak gitu, terus perjalanan aku tuh setiap hari kayak ngukur jalan karena satu hari itu aku nyanyi nggak 1, 7 tempat. Masya Allah. Dan pada waktu itu tuh naiknya apa? Motor atau mobil? Kalau aku kan itu kadang dijemput. Jadi kalau misalkan aku nyanyi dari sini ke sini, yang ngundang aku sebelumnya itu udah jemput aku. Oh. Gitu. Nah, aku habis nyanyi di sini, Oh nanti kayak yang Ustadz ngundang lo aku. ya, Lain. kayak Ustadz Maulana kalau mau tampil dijemput Iya ya. bener-bener. Zaman dulu. Kayak gitu. Soalnya takutnya Inulnya nggak datang gitu kali ya. Iya, jadi ditungguin. Aku misalnya nyanyi sehari itu 4 tempat atau 7 tempat gitu. Jadi yang pertama tak tempatin aku datang sendiri. Terus nanti sebelum aku nyanyi ke tempat satunya, orang yang satunya ini yang mau tak datengin udah jemput aku standby. Gitu. Jadi orang nextnya itu jemput aku juga gitu. Jadi kalau sehari 7 kali show 7 kali baju. Iya, tapi bajuku kan baju dulu zaman dulu itu baju kiloan gitu loh. Baju senam. Enggak, baju kiloan. Kiloan itu kan ada yang molor-molor itu lah. Apa Iya, sih baju baju yang kiloan stretch. apa sih? Baju ya. Aerobik. Bukan baju kiloan itu, kainnya itu loh. Kain yang kiloan. Lebar banget, ditimbang itu 1 kilo. Oke, nah satu warna itu lo bikin beberapa baju. Nah iya, 1 kilo itu dapat 10 meter. Heeh. Nah 10 meter itu bisa dibikin 3 sampai 4 baju. Gitu, 4 baju itu dibikin model yang beda-beda lah gitu. Oh, iya, Jadi iya, sewarna satu warna. Iya, Satu warna gitu. Mbak Inul pernah gak sih ngeliat Mas Adam gak ada kumisnya? Enggak, seumur hidup. Belum pernah dipotong. Belum. Pernah gak coba AI itu ngedit foto? Pernah. Mas Adam di... Jelek banget tapi. Oh iya? Iya. Emang justru yang bikin enak itu ya kumisnya ya Mbak ya? Iya. Mbak, apa yang Mbak Inul mau sampein buat Mas Adam? Aku sih pengennya dia sehat. Bisa nemenin aku sampai tua. Ya. Kayak kemarin kan waktu Mas Adam sakit, kekhawatiran terbesar tuh juga Mas Adam itu orangnya nggak pernah sakit. nggak Gak pernah sakit. ngeluh. 31 tahun ikut sama aku. Maksudnya berdua sama aku gitu. Jarang pernah sakit. Sekalinya sakit paling juga badanku nggak enak. Kepalaku pusing, minum obat buat pasar lah gitu yang biasa dijual di mana-mana gitu. Nggak pernah sakit 30 tahun itu. Baru kemarin itu tiba-tiba hanya masalah kegores kakinya, tiba-tiba dia mengalami hal yang tiba-tiba kita semuanya bikin shock gitu. Gitu, sempat mau kena apa namanya? Iya, kayak gitulah. Sempat mau didiagnosa stroke lah, Iya. diagnosa apa segala macam. Iya, memang kena gejala stroke gitu. Tapi untungnya kemarin kan di momen-momen 1 minggu sebelum dia benar-benar mau kena itu, aku gercep banget gitu. Iya. Telepon profesor yang di Semarang itu. Iya. Tiba-tiba dengan tindakan itu juga dibantu dengan treatment banyak sekali. Alhamdulillah nggak jadi gitu. Itu tuh benar-benar kayak merasa gimana kayak gitu. Anak udah mau gede gitu, mau sekolah tinggi, tiba-tiba lihat dia ya belum siap aja gitu. Yang biasanya selalu ada di samping terus tahu-tahu harus nemenin
Mas Adam yang malah terkapar gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi selalu mendoakan Mas Adam di setiap sholatnya Mbak ya. Iya. Demi Ivan juga karena dia kan dapatnya memang kita lama 13 tahun. Sebenarnya sih kalau misalkan aku nikah terus langsung punya anak, mungkin aku sekarang udah punya mantu Ya. kayak gitu. Mungkin soalnya aku lihat teman-temanku semuanya udah pada punya pasangan, udah punya cucu gitu. 13 tahun itu bisa dibilang juga Allah tuh kayak ngetes seberapa setianya cinta kalian sampai hari ini ya. Enggak lah, aku mah satu aja seumur hidup, nggak usah gonta-ganti. Satu aja. Tapi kalau Mas Adam itu tipe yang suka mengatakan cinta nggak Mbak? Enggak. Sampai hari ini enggak. Wes rasakno dewe wae gitu. Dia itu paling anti ngomongin cinta, itu paling nggak pernah. Cuman dia bilang, ngapain sih ngomong-ngomong gitu, yang penting lihat ini aja lah hari-harinya bagaimana aku gitu. Ya Allah, kita doain ya customer ya, semoga Mas Adam sehat. Amin. Nah, Ibu sama Bapak. Kalau Bapak tuh berarti ninggalin Mbak Inul udah lama, lebih lama ya? Seusia Ivan. Jadi Ivan umur 7 bulan bapak saya meninggal. Kan kalau misalnya kita yang sering kerja bareng, seringnya ketemu Ibu ya? Iya. Tapi aku itu nyanyi dari zaman dulu tuh udah komitmen dalam hati saya sendiri. Jadi aku, karena hidupnya orang tua aku tuh juga bukan orang yang apa ya, orang yang cukup. Bapak saya penjahit, ibu saya rumah tangga biasa gitu, dan aku tahu kehidupan aku sama adik-adikku itu nggak enak gitu. Jadi aku sama ibuku itu dulu itu ya jualan rokok di jalan, terus punya jualan kacang juga, terus punya gerobak yang aku harus jagain setiap hari. Terus kalau mau makan kadang-kadang nunggu uang yang kita jualan kacang itu laku apa enggak. Kadang-kadang kalau nggak bisa beli beras sempat ngutang ke itu. Jadi aku tahu banget perjuangan orang tua aku. Makanya ketika aku nyanyi dulu itu jangan sampai tahu susahnya aku gitu. Nanti mereka tambah kepikiran gitu. Jadi sampai hari ini tuh mereka taunya aku hidupnya enak, nyanyinya enak gitu. Cuman bapak sebelum meninggal itu pernah lihat VCD aku, VCD bajakan beli gitu. Aduh nak, kamu nyanyinya kok kayak gitu ya gitu. Kalau bapak sama emak ini jadi orang kaya, kamu nggak bakalan nyanyi kayak gini katanya gitu. Bapakku itu kan dulu imam masjid gitu. Jadi ada rasa malu juga mungkin gitu. Tapi aku bilang sama bapakku, nanti aku akan menjadi penyanyi dangdut yang baik. Yang bapak lihat tidak semua penyanyi dangdut itu nakal gitu. Pokoknya bapakku tuh percaya nanti aku akan bikin harkat, martabat dan derajatnya bapak ibu itu semuanya akan baik gitu. Aku akan jagain, aku menjadi penyanyi yang baik gitu. Jadi waktu Mbak Inul ditentang untuk goyang dan segala macam, Bapak juga udah nggak usah nyanyi, wes di rumah aja gitu. Salah satu gitu juga Bapak. Bapak itu waktu aku sempet di rumahnya Pak Haji, diapain enak kamu nak katanya gitu. Diapain aja, enggak diapa-apain aku bilang gitu. Kok sampai nangis kayak gitu. Gitu enggak apa-apa. Aku tuh enggak pernah jujur sama orang tua. Diapain apa, lagi ngapain aja, aku susah, aku lagi repot, lagi gimana gitu, aku nggak pernah ngomong sama orang tua. Orang tua itu taunya pokoknya enak aja dikasih jajanan udah. Nggak pernah aku ngasih tahu bapakku tuh aku lagi susahnya apa, lagi diapain orang itu nggak pernah ngomong. Sampai bapakku meninggal. Cuman bapakku meninggal udah tahu sendiri kalau aku tuh mungkin dia dikasih tahu sama yang lain-lain juga. Tapi aku nggak pernah ngomong sama orang tua, takut orang tua kepikiran. Dan bagi aku orang tuaku hebat. Kalau mama papanya Mas Adam masih ada? Udah nggak ada semua. Tinggal ibuku aja, bapak udah nggak ada. Jadi sekarang udah apapun buat ibu ya? Mbak Inul, kangen nggak? Kangen.
ada yang nelpon kita lagi ya, Mbak. Sosok Eyang tuh dulu waktu Eyang masih hidup ya, setiap hari nelpon kadang kok ngerasa kayak keganggu. Karena Eyang tuh kalau nelpon gak pernah ngomongnya sebentar, bisa sejam. Tapi sekarang Eyang udah nggak pernah nelpon lagi kayak. Terakhir kita kan di kamar itu sama dia, sama Eyang. Sebelum orang tahu dia sakit ya. Dan itu hari terakhir dia mau difoto. Pas Pak Haji pulang, aku bilang foto yuk gitu. Dan beliau baru mau dengan rambut aslinya. Gak apa-apa wes. Tapi sempet dia bilang, kowe kudu koyo aku yo, Nduk. Beneran lo yo. Dia sayang banget sama aku. Kalau ada apa-apa sampai aku pernah dikasih duit karena aku nggak punya duit. Aku pernah buat bayar rumah nggak punya. Sempat aku kasih cincin. Bawa tas simpen aku kasih, kamu tak kasih uang. Aku pernah dikasih duit karena aku nggak ada duit. Mbak kapan terakhir ke rumah Eyang? Sebelum Eyang meninggal, aku sering ke sana ke apartemen. Cuman Eyang nggak boleh ngomong-ngomong. Kalau aku ke situ diem-diem karena Eyang nggak kepengen tahu sama yang lain. Orang usah ngomong-ngomong udah naik ke sini. Jadi aku suka ke situ. Makanya kemarin yang waktu sama kamu itu aku nggak boleh sebenarnya. Kok kamu tahu? Iya, soalnya habis syuting. Gak apa-apa ya, ya wes kado gak apa-apa kayak gitu. Ojo sampai ada orang lain tahu ya gitu. Iya. Tapi aku bersyukur loh, di sisa usia aku sama Mbak Inul, kita bisa merasa mendapatkan kehangatan dan kasih sayang dari Eyang Titi Puspa ya. Banyak orang yang pengen deket, tapi ya mungkin salah satunya Eyang itu juga memilih ya. Dan Eyang tuh nyari kita ya, bukan kita yang nyari Eyang ya. 20 Lucu tahun ya. aku kenal Eyang loh. Eyang itu segalanya. Walaupun ada ibu saya di kampung, tapi Eyang tuh benar-benar mengcover saya. Semuanya. Ketika saya lagi jatuh, orang nggak tahu. Ketika saya lagi butuh apa, tiba-tiba Eyang bantuin. Ketika saya lagi seperti apa, Eyang itu udah ngerti gitu. Jadi tempat curhat terbaik menurut aku. Kayak aku nggak punya orang tua lagi selain Eyang di sini. Semoga Eyang bahagia di sana. Amin. Ya Allah. Di dekatnya Allah. Amin ya Allah. Dan banyak hal-hal baik yang bisa kita teruskan. Banyak karya-karya Eyang yang insya Allah bisa dinyanyikan. Dan aku juga sampai hari ini masih nyimpen cincin dari Eyang yang dulu aku ingat banget. Jadi aku ingat banget. Aku tuh kan kalau ketemu Eyang tuh aku tuh pastikan megang tangannya kan. Jadi suatu saat tuh Eyang pakai cincin giok. Terus aku bilang, "Yang,
Eyang kan mumpung masih sehat, ini cincinnya buat aku aja, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu udah, aku pikir dia lupa atau emang dia nggak, ya wes lah gitu kan. Namanya juga aku juga ngomongnya ngomong-ngomong iseng. Asal, Terus di salah satu pagelaran aku dia datang, dia taruh di tempat di kantong cincin itu loh Mbak. Terus dibilang ini cincinnya wes tak siapin buat kamu. Oh. Aku sempat bayar yang aku waktunya bayar cicilan rumah gitu. Aku kan banyak dicekal, nggak ada duit buat bulan depan gitu. Ini aku punya cincinnya, aku tinggal di sini, aku pinjam uangnya, nggak usah, tanya gitu. Pakai aja ini duitnya, nggak usah ngomong ngono, katanya gitu. Terus aku bilang lagi, aku mau pulang kampung aja deh gitu. Kayaknya nggak sanggup aku ini di Jakarta gitu. Aku kalau dicekal-cekal ngapain aku di sini gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang usah. Akhirnya aku dikasih kerjaan 3 bulan. Duit gede banget. Tahu-tahu datang gitu. Dikasih kerjaan. Wih, takutnya job gue. Nyanyi sampai aku katanya gitu. Aku diajak keliling dari Jakarta. Muter terus. Dari Jakarta, Kerawang, Bekasi, sampai nyebrang ke Banyuwangi. Itu 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi 2 hari di sini, 3 hari di sini, 4 hari di sini tuh tak hitung tuh udah sampai mau 2 bulan aku di jalan sama Eyang. Aku dikasih duit banyak banget, iki cukup Indo, engko bayar 6 bulan iki, katanya gitu. Wes kowe tenang sik. Bayar cicilan rumah aku tuh waktu itu 200, hampir 250 jutaan loh, Per Pak bulan. Haji. Iya. Lah aku kan dicekal, nggak punya duit, aku bingung aku. Akhirnya Eyang wis tak golekno job, ayo nyanyi ambek aku wae, engko tak golekno iki wis gitu. Akhirnya dapat kerjaan aku dikasih Eyang tuh itu, ya Allah itu. Makasih ya Mbak Inul udah datang hari ini ke butik Haji Igun. Sama-sama, terima kasih. Kita bisa kangen-kangenan, Hmm. kita bisa ingat Eyang, kita bisa ingat masa lalu kita, dan insya Allah kita bisa selalu menjadi public figure yang peka terhadap suasana, peka terhadap kondisi orang lain. Kita nggak boleh jadi sosok yang sombong, nggak boleh kita menjadi sosok yang selalu ingin dipandang, dan kita masih selalu diberikan kesempatan Amin. sama Allah untuk bisa memandang dengan jelas orang lain. Amin. Hari ini episode Inul, sekali lagi terima kasih untuk 100 episode yang sudah kita jalanin selama ini. Terima kasih banyak Mbak Inul. Terima kasih buat customer semuanya. Pam-pam terima kasih ya. Walaupun masih dalam kondisi sedih, tapi insya Allah mungkin pesan kita adalah di saat kita masih punya orang tua, masih ada orang-orang yang kita sayangi, telepon mereka, kasih perhatian mereka, atau kalau yang sudah tidak ada, ayo kita selipkan doa di dalam sholat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.